Mari buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-14. Ini pesan yang saya terima, saya pengen bagikan kepada saudara. Matius pasal 14, mulai dari ayat 13. Kita baca berganti-gantian ya. Nanti saya akan eksposisi dari ayat ini waktu Tuhan bicara kepada saya. Saya 13 saya mulai, setelah Yesus mendengarkan berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkan dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14 dengan suara keras. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 20 dengan suara keras. Sampai kenyang. Kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 2 bakul penuh. Saya beri judul multiplication. Karena memang gereja itu namanya gereja multiplikasi. The Church of Multiplication. Ada macam tuaian yang saudara dan saya bisa nantikan dari Tuhan. Pertama, tuaian jiwa-jiwa. 2, tuaian berkat. Siapa yang rindu jiwa-jiwa ditambah-tambahkan di tempat ini? Amin. Saya pulang dari sana karena saya mempercayai, saya tuh lihat itu banyak pertobatan ya, gerombolan. Banyak orang-orang Kedar datang berduyun-duyun ke tempat di mana saya melayani. Kemarin ada 20 orang Muslim, tapi saya bilang jangan pakai jilbab ya. Saya minta supaya jangan jadi gaduh. Dan saya tanya, kenapa kok kamu datang ke gereja ini? Saya pengen kenal Tuhan Yesus. Coba bayangin saudara. Agak shock gitu saya dengarnya. Yang kedua, tuaian berkat. Siapa yang pengen ngalami pelipat gandaan berkat? Yang ketiga adalah tuaian karakter atau tuaian buah-buah roh. Buah roh kudus juga harus dilipat gandakan. Karena kalau saudara diberkati tanpa karakter Kristus, oh bahaya. Dan yang keempat adalah tuaian murka Tuhan atas manusia di muka bumi. Nanti saudara akan lihat ada hukuman Tuhan. Semakin nyata mendekati kedatangan Tuhan. Nah, Pak, bagaimana supaya saya bisa mengalami pelipat gandaan? Nomor 1, ayat yang ke-14 dikatakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi nomor 1, kalau saudara dan saya pengen melihat pelipat gandaan, maka saudara dan saya nomor 1 harus memiliki belas kasihan. Pak, kenapa sih harus memiliki belas kasihan? Saya tanya nih sama Tuhan, Tuhan kenapa sih harus punya belas kasihan? Kalau berkat untuk kamu aja, itu sudah more than enough. Betul apa betul? Kok Bapak tahu, apalagi di GKS ini. Dari badanmu saya tahu kau sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam sekali itu kan maknanya. Saudara kalau nggak percaya bisa lihat kanan, lihat kiri sebentar. Bahwa saudara sudah diberkati Tuhan.
sudah mengembang ke kanan, ke kiri. Jadi kalau ditambah lagi berbahaya. Oh, bisa mengembang ke depan dan ke belakang. Jadi supaya berkat ditambah tapi tidak merusak kita, maka saudara dan saya nomor satu harus punya belas kasihan kepada orang banyak. Yesus punya belas kasihan, tapi sayang ya, coba baca ayat 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus. Tempat ini sunyi, hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Coba saya tanya, Yesus punya murid-muridnya punya belas kasihan atau tidak? Punya atau tidak? Regu A? Regu B? Enggak. Regu C? Masih berdoa. Saya tanya, Yesus gak kasih, kalau di gereja ini kan ada tadi saya datang udah ada, saya adalah service director. Tertata di sini ada organisasinya. Yesus waktu KKR itu 20.000 orang, 5.000 laki-laki, istri satu, berarti berapa? 10.000 ya. 10.000 anak dua-dua semua lah ya, karena KB semua orang Israel. Itu 20.000 loh kalau anaknya dua-duanya. Tanpa itu loh, tanpa apa namanya, IO, tanpa panitia. Saya tanya, kenapa kok murid-muridnya memberi nasihat kepada Yesus supaya orang itu pergi, jangan sampai malam dan mereka disuruh cari makan. Itu sudah ada di otak dia sebelum Yesus suruh. Saya tanya, itu bagi murid-muridnya, itu sebenarnya mujizat atau masalah? Regu C. Dari tadi masih berdoa terus soalnya. Hah? Regu B? Regu A? Masalah. Makanya murid-muridnya lihat masalah. Boleh kamu ke sini? Sini. Anggaplah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari GKS. Ya. Saudara baca yang keras. Salah. Yesus melihat murid-muridnya bilang masalah berat. Coba baca. Yesus baca yang keras. Mujizat. Oh, bilangnya Yesus mujizat. Tapi saudara dan murid kayak seperti murid-muridnya lihat, yang dilihat itu adalah masalah. Tapi Yesus enggak lihat itu masalah. Yesus lihatnya Mujizat. mujizat. Anggaplah sekarang Yesus di sono. Saudara bayangkan, jadi kalau gimana Pak caranya supaya kenapa yang dibaca Yesus, yang dilihat Yesus, yang ada di hati Yesus, yang ada di pikiran Yesus bukan beri masalah. Seringkali banyak orang memikir kalau ada masalah, Yesus itu kurang adil, Yesus itu kurang baik, Yesus membiarkan saya. Padahal sebenarnya setiap kali ada masalah, Yesus menyiapkan mujizat. Pak, bagaimana caranya? Sekarang anggaplah ini Tuhan Yesus. Ini jemaat. Jemaat GKS. Jemaat GKS-nya tinggal sedikit yang menghadapi masalah. Sebab semuanya sudah melihat. Sekarang pertanyaan Pak, bagaimana caranya supaya kalau saya melihat masalah, gimana supaya saya bisa mengalami mujizat? Gimana caranya? Ya saudara mesti pindah dari posisimu melihat ke posisi yang Yesus ada. Kalau saudara melihat semuanya dengan caramu melihat, ya sampai tua elek tetap jadi masalah. Tapi kalau saudara lari seperti namanya
Oh Frederick, Tuhan Yesus gitu. Oh, iya, namanya Frederick. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus lari ke posisinya Tuhan. Melihat segala sesuatu dari sisi Tuhan. Dan kalau saudara pindah ke tempat ini, saudara tidak akan lihat masalah, tapi saudara lihat opportunity untuk melihat mujizat yang akan dikerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Yesus kita. Thank you Frederick. Nah sekarang baru Frederick kamu. Baik, sekarang Yesus lihat 20.000, murid-muridnya Yesus tahu. Dan murid-muridnya beri usul, kenapa? Ya karena Yesus tahu murid-muridnya melihat persoalan besar dalam hidup dia. Saya ini lahir dari keluarga yang miskin sih enggak, tapi melarat. Di bawah garis kemiskinan. Sehingga saya belajar memiliki belas kasihan. Belas kasihan itu nggak bisa diajarkan, tapi saudara mesti lihat contoh. Orang tua saya punya anak 6, saya nomor 4. Makan kadang enggak. Jadi sehari itu makan sekali itu sudah dianggap makan. Jadi kalau puasa itu dari kecil saya biasa karena makannya memang cuma sekali, nggak ada. Jadi puasa itu karena terpaksa. Ibu saya lihat dia punya beras 10 liter gitu. Tiba-tiba ada tetangga datang sambil nangis-nangis. Saya nggak tahu apa yang diceritakan. Tiba-tiba ibu saya ambil plastik terus kemudian disendok 2 liter terus kemudian dikasih. Dan ibu itu langsung jalan pulang. Lalu saya tanya, Bu, bukankah untuk kita aja nggak cukup sebulan? Kenapa ada ibu nangis-nangis ibu kasih 2 liter? Ibu saya bilang, nak kamu masih makan walaupun sekali. Tapi tiap hari kamu makan. Ini tadi anaknya ibu itu udah gak makan 2 hari. Jadi kalau ibu gak tolong dia makan 3 hari. Wah dari situ saya gitu. Dan itu saya lihat harian dan saya belajar bukan dari orang lain, saya lihat orang tua saya bagaimana sekalipun melarat, ternyata masih ada orang yang lebih melarat. Jadi ternyata punya belas kasihan nggak nunggu kaya loh. Jadi saudara menolong orang lain itu nggak nunggu saudara jadi konglomerat baru bisa gitu. Saudara bisa melakukan, wow jadi ternyata orang, saya beritahu sama jemaat juga. Semiskin-miskin kamu, ada orang yang lebih miskin. Saudara semua belajar punya belas kasihan dari sejak awal. Dan itu syarat loh utama untuk saudara mengalami yang namanya pelipat ganda. Kalau saudara dilipat gandakan Tuhan, kalau saudara punya belas kasihan, nggak akan berbahaya bagi saudara. Karena saudara mengalami dan saudara salurkan. Menerima lagi saudara salurkan. Apa yang terjadi kalau saya udah makan, tapi nggak pernah ke belakang? Ayo. Saya tanya, apa yang terjadi? Saudara susah, betul apa betul? Makanya sebelum dilimpahi, Tuhan lihat siapa yang punya belas kasihan. Hudson Taylor dia berkata, all our great plan will fail if we do not have the love for soul that Christ had. Jadi semua kita punya planning, tapi akan gagal kalau kita nggak punya belas kasihan yang dimiliki Yesus tuh. Dan bagaimana saudara dan saya mesti, waktu saya di sana, saya tanya, kenapa ya Tuhan? Kok Tuhan ini syarat utamamu loh, why? Tuhan bilang gini, bahaya kalau kamu nggak punya ini. Kalau saya lipat gandakan nggak usah 10 kali, 2 kali aja kamu bisa besar kepala loh. Betul apa betul? Yang kedua. Matius pasal 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Wah, mereka waktu nyarankan Yesus memberi nasihat, dia pikir dia lebih hebat dari Yesus. Dan dia kaget, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dan Yesus berkata, mereka tidak perlu pergi
kamu harus memberi makan. Saya tanya saudara, kira-kira tanpa murid-muridnya Yesus bisa nggak kasih makan? Bisa. Kalau saudara membaca Alkitab kita dalam perjanjian lama, maka saudara akan lihat bahwa Tuhan pernah memberi makan bukan cuma 20.000 orang, tapi Tuhan pernah memberi makan 2 juta orang. Dan bukan cuma sekali, bukan 2 kali, 40 tahun. Dan tanpa murid-murid loh, tanpa minta tolong murid-muridnya, enggak. Mana datang lewat embun, lalu kemudian angin datang membawa burung puyuh. Nah, kenapa sih cuma 20.000 aja, enggak 40 tahun? Yesus kenapa sih melibatkan murid-muridnya? Ini rahasia kedua, dia ingin saudara bukan jadi penonton, tapi saudara menjadi orang yang terlibat secara aktif. Saudara mau enggak dipakai Tuhan terlibat dalam penuaian? Tuhan bisa bikin. Tuhan bisa bikin. Saya satu hari ya, lagi khotbah begini, saya lagi fokus khotbah. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Coba kamu periksa, cek. Jangan cuma seneng aja kamu. Coba cek. Berapa banyak orang yang hadir ini lahir di Tangerang, asli Tangerang, kamu makan dari air, minum Tangerang, berkat orang Tangerang, coba periksa di mana, coba periksa di berapa banyak jumlah jemaat yang asli orang Tangerang. Saya kaget, saya coba berhenti sejenak. Dan saya tanya, coba siapa yang asli? Lahir di Tangerang, besar di Tangerang, sekarang tinggal di Tangerang, dan kebaktian di Tangerang di gereja, di mana saya menggembalakan. Lalu saya tanya, ada enggak? Ada angkat tangan, 3 atau 4 orang. Berarti tidak ada 0,01 saja enggak ada. Dari situ Tuhan bilang, kamu tuh ya, kamu kan asalnya dari Jawa Tengah. Aku taruh kamu di Tangerang, supaya kamu jadi berkat orang Tangerang. Siapa di sini yang lahir, ini masuk Jakarta apa masuk Tangerang? Jakarta. Siapa yang lahir Jakarta, besar Jakarta, sekarang di Jakarta? Tinggi-tinggi. Yang lahirnya enggak di Jakarta, tapi sekarang di Jakarta, kebaktian di GKS Jakarta. Angkat tangan. Nah itu orang buangan. Loh, Yeremia 29 kan bilangnya gitu ya. Kamu adalah orang, oh mungkin tersinggung orang buangan ya. Oke nih, orang yang diutus oleh Tuhan. Lebih ani ya, lebih rohani ya. Nah, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu buang. Ya artinya juga orang buangan juga kan. Memang firman Tuhan bilang gitu. Usahakan kesejahteraan. Saudara tahu enggak? Saya sejak itu, saya perintahkan kepada jemaat. Coba siapa yang punya hati, punya belas kasihan kepada orang asli Tangerang. Mereka angkat tangan. Cario, di mana mereka tinggal. Itu namanya Cina Benteng. Saya tidak terlalu tahu. Tapi setelah saya bicara itu tiba-tiba wakil saya datang. Pak, Bapak kenapa sih tanya itu? Ya saya ditanya Tuhan. Loh aku ini orang Cina Benteng Pak. Ini wakil saya. Oh kamu Cinben. Cina Benteng. Tapi yang diangkat Tuhan gitu. Yang lain itu ada ratusan ribu. Lalu saya suruh mereka pergi. Dengan modal yang pertama tadi memiliki apa? Belas kasihan. Yang kedua, harus mau terlibat secara aktif. Saya masih ingat tuh. Saya masih ingat. Mereka datang dan bilang gini, Pak, banyak loh orangnya. Sekarang mereka agak di pinggir laut. Loh kenapa? Dulu dia di Tangerang kota Pak. Terus orang Jakarta pada bikin rumah, perumahan. Dia pinggir Pak. Dijual pinggir ke pinggir. Terus
Orang datang Jakarta lagi, ke pinggir lagi. Sekarang dia di pinggir laut, Pak. Itu kalau orang Jakarta terus pindah, Pak. Dia masuk ke laut, Pak. Wah, menyentuh hati saya. Saya langsung bilang gini, coba kamu cari anak-anak mereka, lalu kemudian dicari anak-anak mereka, lalu disekolahin mereka. Mereka terlibat, sekolahin mereka. Lalu kemudian suaminya ditanya, ini istrimu? Iya. Kamu berapa istrimu? Baru 2, Pak. Gimana coba? Saudara shock gak? Baru 2. Kenapa kok kamu bilang baru 2? Tetangga saya 4, Pak. Dan anaknya enggak sekolah. Disekolahin lah. Lalu satu hari, setahun kemudian saya bilang gini, jangan pernah ngomong Yesus ya kepada mereka. Sebab kalau kamu ngomong Yesus, kamu bermasalah dengan syariat di Tangerang. 1 tahun mereka jalan, terlibat. Setahun tiba-tiba ada yang tanya, Pak, kenapa sih Bapak mengunjungi kita, nyekolahin anak kita? Saya aja nggak peduli loh sekolah anak saya. Kenapa Bapak peduli loh nyekolahin anak-anak saya? Saudara tahu? Dia jawab gini, aku memang family bukan, aku teman kamu juga bukan. Tapi, dia bilang, tapi aku mengasihi kamu karena ada kasih Kristus yang ada di dalam hidup aku. Lalu kemudian orang itu bilang, Pak, kalau gitu Pak masih banyak orang yang susah kayak saya ini. Kalau gitu saya minta kasih Kristus itu. Dia pikir kasih Kristus itu kayak bakpao yang bisa dibawa pulang. Lalu dia minta. Lalu diajarilah orang itu oleh jemaat dan diajarkan kepada mereka bagaimana caranya mendapatkan kasih Kristus. Dia terima Yesus. Saudara, setahun cuma dapat 1 keluarga. Tahun yang kedua cuma dapat 2 keluarga. Tahun ketiga 2 keluarga ini jadi 10 keluarga. 3 tahun. Lambat sekali ya. Resources yang kita keluarkan banyak sekali sudah. Nyekolahin mereka, kalau sakit kita obati mereka. Orang suaminya nggak punya kerja, ya kita cariin kerjaan. Kenapa? Ya ini supaya kita terlibat. 4 tahun, 40 orang. 5 tahun, 100 orang. Begitu 100 sudah. Mereka jadi penginjil-penginjil yang hebat. Jadi bukan jemaat lagi yang bergerak, mereka. Setiap kali ketemu sama orang, dia bilang nih, kenapa sih kamu mengeluh? Makanya, kamu tuh loh ke gereja, kenal Yesus, maka kamu hidupmu akan berubah. Kalau jemaat nggak berani ngomong begitu. Tapi kalau mereka berani, makanya ikut ke gereja. Makanya sejak itu yang datang itu ya 10. Sekarang saudara tahu, sekarang yang kebaktian tak khususkan mereka. Yang menerima Yesus, yang sudah ya. Yang belum masih di karsel-karsel, itu ada lebih ribuan lagi. Yang sudah kebaktian sekarang, lebih dari 1.200 orang. Mau nggak lihat tuayan? Mau nggak bangku ini penuh? Mau? Bukan Pak Leo yang pergi. Siapa yang pergi? Siapa yang pergi? Siapa yang pergi? Siapa yang pergi? Siapa tadi yang pergi? Saya kadang-kadang ya, lihat kemarin. Saudara 20 orang datang dan dia bilang gini, saya mau ke gereja. Setelah dia pergi ke gereja, itu orang, Cina Benteng itu bau-bau saudara, jarang mandi. Lalu disuruh mandi kalau ke gereja, mandi sekarang. Jadi kalau dia mau pergi ke gereja itu nampak kelihatan biasanya kumut apa ya? Kumel,
Terus mau ke gereja kan keren, cantik, bedakan gitu ya. Nampak sama orang-orangnya. Saudara tahu? 20 orang kemarin datang, lalu disidang oleh ustadznya. RW-nya dan ustadznya. Lalu dia bilang ini diumumkan di masjid. Orang-orang yang pergi ke gereja harus kita usir dari daerah kita. Wah, mereka keder, saudara. Ketua kerselnya keder juga. Lalu dia datang sama saya. Dia bilang gini, Pak, gimana ini Pak? Saya katanya suruh memenangkan jiwa. Ya terus kenapa? Tapi sekarang saya dihakimi sama RW, suruh ketemu Pak. Tenang aja, sudah kamu berangkat aja. Nanti ditemenin sama Pak. Ini orang legal saya. Sampai di sana, lalu ditanya. Ini Pak orangnya semua, oke, Pak Ustadznya tanya. Kamu ini datang karena orang-orang yang itu datang ke rumah kamu, ngajak ke gereja atau kamu sendiri? Saudara tahu, 5 pemimpin dari 20 orang itu jawab gini, Pak, saya itu enggak dengar dari mereka. Saya itu pergi sendiri. Loh kenapa kok kamu pergi? Saya lihat itu tetangga-tetangga saya dulu tuh sama-sama susah. Tapi mereka sekarang berubah, suka nyanyi. Kalau susah malah nyanyi. Sukacita. Aku kan pengen Pak hidupnya sukacita. Masa aku dilarang mau pergi ke gereja? Oh kamu sendiri? Sendiri. Oh nah kalau sendiri ya gak apa-apa, pergi aja. Akhirnya 20 orang ini tidak jadi diusir. Dan sekarang dia pergi ke gereja. Dan lapor lagi, Pak ada 40 lagi Pak mau ikut. Asal saudara mau terlibat. Kalau cuma Pak Leo yang terlibat, ya sedikit. Tapi kalau semua nih berlipat ganda, multiplikasi dari 100 ke 200. Dari 200 ke 300. Terus gitu. Dan kemarin ketua SGL-nya, ketua sel grupnya, dia bilang gini, gimana yang 40? Ntar dulu ya Pak, napas dulu Pak. Sebab saya masih gemeter kemarin di sidang. Saudara mereka itu kalau bertobat itu gerombolan. Jadi saya dapat ini bulan Maret. Sekarang ini saya lihat itu gerombolan itu datang. Penuaian jiwa-jiwa, multiplikasi. Reinhard Bonnke dia berkata gini. God is not looking for the perfect vessel. But willing one. Dia enggak cari orang yang sudah perfect, yang sempurna. Tapi dia cari orang yang mau dipakai. If you are available, God will use you to do a great thing. Kalau saudara mau, saudara akan amazed dengan apa yang Tuhan kerjakan. Yang ketiga, ayat yang ke-17 kita baca ya. Jawab mereka yang ada pada kami di sini 5 roti dan 2 ikan. Yang ketiga, kalau mau terjadi pelipat gandaan, mujizat terlalu dimulai dari apa yang ada padamu. Saya tanya, bisa enggak kira-kira Tuhan memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang, tiba-tiba cuma ada 4 roti dan 2 ikan, bisa enggak? Bisa enggak Tuhan buat mujizat 4 roti dan 2 ikan? Bisa 1 roti 1 ikan? Bisa. Jadi Tuhan tidak minta dari apa yang tidak ada pada saudara. Tapi Tuhan itu apa? Membuat mujizat selalu dari apa yang ada padamu. Mari katakan bersama saya, mujizat itu, kurang keras, mujizat itu terjadi dari apa yang ada padaku. Saudara punya waktu, gunakan waktumu. Saudara punya skill, gunakan skillmu. Saudara punya hikmat, gunakan hikmatmu. Kau punya duit, gunakan duitmu. Kau punya beras, gunakan berasmu. Kau punya akal, budi, gunakan pikiranmu. Apa saja yang kita punya, maka bisa menjadi mujizat dalam hidup saudara. Kalau tadi orang-orang bule punya quote. Sekarang dalam negeri juga ada quote-nya. Mungkin saudara kenal juga.
Yo, jangan luar negeri aja dong. Cintailah produk-produk Indonesia. Haleluya. Tuhan bisa membuat mujizat dengan banyak atau dengan sedikit. Saya masih ingat kok, kita punya gereja masih sedikit. Kita mulai tahun 2004, 30 orang. Itu garamnya dikit. Ini ada Ibu Tati. Boleh berdiri Tante? Nah ini Tante Tati ini tinggalnya di BSD. Dia tahu, dia suka masuk di rumah doa. Tante ini tahu gereja kita dari unyil, dari kecil. Tante tahu. Dia tahu. Sebelahnya Tante Tati itu soundman hebat itu. Jadi boleh Dev berdiri. Ini soundman hebat ini. Jadi nanti kalau mau belajar soundman ya kita aja belajar sama Dev. Pakailah Dev, kemampuanmu Dev. Jangan sembunyi-sembunyi ya Dev, punya talenta. Saya tadi duduk di situ, terus tadi Tuhan bilang gini, tuh Dev kasih tahu supaya pakai itu talentanya. Ini pinter dia, pinter. Kita pernah minta advice dia dan ditolong lah sama dia. Dia pinter kalau sound. Mungkin yang lain belum tahu kan? Nah, makanya gunakan. Karena mujizat itu selalu dimulai dari apa yang ada padamu. Yang keempat, ayat 18. 5 roti dan 2 ikan, kalau dipegang murid-muridnya, ya tidak ada artinya. Tapi ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Jadi kalau saudara punya, tidak akan jadi mujizat kalau saudara tidak serahkan kepada Yesus. Jadi nomor 4, belajar menyerahkan. Kau punya karunia, kau punya talenta. Kalau saudara serahkan kepada Tuhan, baru jadi. Kalau saudara simpen, nggak jadi apa-apa. Percayalah. Kadang-kadang ada yang bilang, kan kita belum punya banyak Pak. Tuhan nggak minta banyak. Tuhan bisa membuat mujizat dari yang banyak maupun yang sedikit. Jadi kasihlah kepadaku, kata Tuhan. Kasih. Corrie ten Boom dia berkata begini. Hold everything in your hand lightly. Jangan kenceng-kenceng tuh kalau pegang berkat Tuhan. Jangan. Otherwise, it hard when God press your finger open. Waktu Tuhan minta supaya saudara bagikan kepada orang lain, saudara akan berat karena saudara pegangnya apa? Kenceng-kenceng, udahlah. Dia bilang pegang dengan, jangan kenceng-kenceng lah. Hold lightly. Pegang, ya. Kita diberkati anugerah. Saudara diberi kepandaian, sebuah anugerah. Waktu saya di Mesir, saya tanya sama ininya, guide-nya. Kenapa ini ada biji, saya masuk ke tempat museumnya. Kenapa ada biji bunga di samping mumi yang 3.000? Lalu saya tanya, lalu dia bilang gini, Pak ini biji dari bunga, waktu Raja Fir'aun ini meninggal atau wafat, maka dia dapat karangan bunga dari para raja-raja, dari orang-orang hebat. Lalu kemudian ketika sudah rontok, maka biji-biji itu ditaruh di samping dari mumi itu. Ada yang 3.000, ada yang 4.000. Waktu saya tanya, ini adalah benih 3.000 tahun yang lalu, tapi tetap jadi benih. Lalu saya tanya, apakah pernah ditanam ini? Oh, satu hari Perdana Menteri kita pernah minta ditanam di tanah yang subur. Lalu jadi bunga yang di Mesir belum pernah ada. Lalu kemudian Tuhan tiba-tiba bicara kepada saya. Tuhan bilang gini, nih anak lihat ya benih.
Benih itu kalau tidak diserahkan kepada Tuhan tetap akan jadi benih. 3.000 pun tetap benih. Sampai mati elek, sampai menjadi mumi, ya benihnya enggak berubah. Kecuali saudara serahkan kepada tangan Tuhan. Benih itu kalau saudara taruh di tanah baru tumbuh. Amin apa amin? Kalau di atas mimbar enggak pernah berubah. Sampai yang naruh mati, sampai jadi mumi 3.000 tahun pun tidak ada perubahan. Ayo, senang mana? Benih itu harus ditabur. Artinya serahkan kepada Tuhan supaya terjadi pelipat ganda. Saya cerita ada satu jemaat ya. Ini ke depan 5 tahun ke depan ini akan ada masa yang sulit, masa sukar ya, masa susah. Akan ada disruption yang cukup serius. Saudara lihat PHK di mana-mana itu ini baru pemulaan aja. Nanti bagian kebaktian 2 saya akan bicara lebih dalam. Lalu ketika salah satunya ada satu orang namanya Pak Jerry. Dengar saya lagi khotbah bahwa saya mau bangun sebuah hospital untuk orang-orang yang susah, untuk nolongin orang-orang yang sulit. Sebab saya lihat banyak orang yang miskin itu kalau sakit ya kurang diperhatikan, kurang dilayani. Sehingga saya rindu, tadinya punya klinik. Lalu saya bilang kita mau bangun hospital. Saudara arsitek kemudian bangunlah, dia desain. Desain kan mudah aja toh. Lalu bikin 3D. Bikin 3D-nya semua dikasih marmer saudara. Saya putar ceritanya, kan saya juga nggak tahu. Itu kan arsitek kalau bikin 3D kan semaunya dia kan. Dia bikin marmer semua, terus lantainya marmer. Terus satu hari, selesai itu saya pikir sepulang. Ada satu orang tanya, namanya Pak Jerry. Pak Gembala, Bapak serius po untuk bikin rumah sakit untuk orang yang miskin. Tapi kok lantainya marmer, dindingnya marmer. Kan saya juga nggak bisa jawab gini loh. Itu kan karya arsitek kan. Itu kan arsitek mau. Kan saya nggak boleh gitu. Orang ini bertanya dengan serius. Dan kemudian dia tanya, Bapak itu serius nggak? Oh serius. Bapak itu tahu nggak itu mahal marmer? Oh ya tahu. Itu ngabisin loh Pak duit gereja. Oh ya tahu. Tapi kan dikit-dikit. Enggak langsung. Menghibur jemaat kan. Terus lalu dia bilang, emang kenapa enggak pakai keramik aja Pak yang murah? Kan untuk orang miskin. Keramik yang 30 kali 30 kan murah tuh. Kenapa mesti marmer yang lebar-lebar? Lalu tiba-tiba pendeta itu kalau dipojokin saudara. Yang keluar itu ayat saudara. Jadi tolong jangan pojokin pendeta ya. Pendeta itu enggak punya apa-apa, dia cuma punya Tuhan dan punya firman-Nya. Waktu dipojokin keluarlah ayat. Matius 25, ayat 33 sampai 40. Dan saya bilang sama dia. Ayat itu berkata, apa saja yang kamu lakukan untuk orang hina, orang miskin, orang telanjang, orang sakit, orang asing, orang dalam penjara, kamu melakukannya untuk Tuhan. Sekarang saya tanya sama dia. Saya tanya kamu. Udah habis ya waktu saya? Berapa menit? Oh, masih ada 4 menit. Lalu saya tanya sama dia. Kira-kira menurut kamu kalau kita bangun rumah sakit untuk orang miskin yang kita bangun untuk Tuhan Yesus, kira-kira boleh nggak pakai marmer? Kalau untuk Tuhan Yesus boleh Pak. Bagus. Jadi saya nggak dipojokin lagi. Ternyata dia pulang. Besoknya dia telepon saya. Pulang gereja Selasa. Lalu dia bilang gini, Pak, Bapak serius kan itu? Saya bilang serius. Saya mau
Jangan dikasih orang marmer itu. Biar saya yang mengerjakannya. Oh jadi kamu kemarin mau jokin saya itu maksudnya mau ngasih gitu. Lalu dibawalah 2 marmer Dak Emperador. Ternyata dia orang yang punya usahanya marmer. Singkat cerita ya supaya cepetan. Dia mau bawa, saya bilang jangan. Karena struktur aja belum selesai. Itu interior itu nanti jauh. Enggak Pak, saya mau kasih sekarang. Kenapa? Itu khotbah Bapak tadi. Bapak khotbah kan, Tuhan itu bisa buat mujizat dengan banyak dan dengan sedikit. Saudara dia paksa dia taruh. Saya tidak tahu, ya terpaksa. Kalau kamu paksa ya boleh silakan. Saudara singkat cerita ya. Dia pulang. Ditaruhlah itu, belum ada apa-apa, belum ada interior. Tapi dia tiba-tiba taruh aja itu. Nah setelah dia taruh. Kemudian 3 atau 4 bulan kemudian dia telepon saya. Pak, Bapak masih ingat gak saya pojok-pojokin itu? Oh iya, kenapa? Itu waktu itu saya ada di persimpangan. Saya sudah mau bangkrut perusahaan saya. Dan tinggal 2 marmer itu Pak. Dan saya tanya Bapak itu maksudnya Bapak serius gak? Kalau serius Bapak bilang kalau aku tabur benih itu, benih harus kasih Yesus. Jangan ditahan. Makanya walaupun belum siap aku kasih Yesus langsung. Ya cuman 2-duanya itu Pak yang aku punya. Habis itu aku bangkrut. Tapi Pak setelah aku taruh saya kaget. Dia ada tender di Nusa Dua Bali. 2 hotel bintang 5. Dia masukin tender, yang tender banyak sekali Pak. Tapi yang menang aku. Saya akhirnya tak terima. Aku bisa ngerjakan proyek 2,5 tahun. Tidak perlu lagi cari proyek. Dan aku mengerjakan perusahaanku bangkit lagi. Dan aku sangat diberkati Tuhan luar biasa. Kalau 2 itu tidak aku taruh di rumah sakit. Walaupun masih bentuknya struktur. Aku tidak akan lihat mujizat. Saudara saya tidak tahu apa yang di tangan saudara. Tapi kalau saudara mau serahkan kepada Tuhan, saudara akan lihat mujizat. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan aku yakin. Ku yakin saat kau berfirman. Ya Tuhan. Ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aku aman Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Biar musik saja dengan lembut. Semua kita dalam sikap berdoa. Mungkin ada di antaramu
yang berkata, Tuhan, aku pengen alami mujizat pelipat ganda. Kadang-kadang kau pengen mujizat, yang datang dalam hidupmu justru persoalan, masalah. Kalau saudara hari ini sedang ada persoalan, ada masalah, kau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang lain semua dalam sikap berdoa. Kalau kau punya masalah, itu tanda bahwa Tuhan sedang persiapkan sebuah mujizat dalam hidup. Tuhan lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Tuhan, biar dari sisimu Tuhan, anakmu kau buat untuk mereka melihat dari cara pandangmu. Supaya lihat persoalan menjadi melihat mujizat. Sekalipun hari ini kami belum lihat, tapi ketika kami menyerahkan itu kepada Tuhan, kami akan lihat mujizat-Mu terjadi. Dan biarlah Tuhan kau pakai gereja yang luar biasa ini. Kau pakai setiap anak-anak-Mu hari ini untuk melihat tuaian yang besar di kota ini. Pakai mereka Tuhan, supaya mereka lihat ada mujizat-mujizat yang datang di tahun 2025. Sekalipun ada masa sukar, sekalipun ada masa sulit, tapi mereka akan lihat mujizat-Mu yang tidak henti.